Shalom Bapak Ibu sekalian, semoga keadaan kita dalam keadaan yang baik di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Marilah dalam kerendahan hati kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami di pagi hari ini karena kami diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang adalah anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami siap dan merindukan firman-Mu di pagi hari ini untuk menjadi pedoman, untuk menjadi pegangan kepada kami, untuk menjalani hidup yang adalah anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah siap mendengarkan, memaknai, dan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 20, ayat 20 demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian firman-Nya. Saudara, renungan pagi edisi 8 April 2021, berdamai dengan luka. Saudara-saudaraku, luka hati bisa dialami oleh siapapun. Dan ketika seseorang mengalami luka hati, bisa sangat berdampak buruk kepada dirinya. Bisa melukai dirinya dan juga bisa melukai orang lain. Kisah pembunuhan yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab adalah pembunuhan Habel oleh saudaranya sendiri, yaitu Kain. Ini dipengaruhi sangat kuat oleh luka hati dalam hatinya yang tidak segera dituntaskan atau diobati. Kain menjadi panas hati karena persembahannya tidak diindahkan. Meskipun sudah diingatkan oleh Tuhan, namun Kain tetap memilih untuk memelihara benci, memelihara dendam di dalam hatinya. Saudara-saudara, Kristus yang bangkit menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para muridnya. Ia mau menegaskan dirinya sebagai pribadi yang sama yang telah tersalib karena kejahatan dan pemberontakan oleh manusia yang dikasihinya. Namun telah menang karena kekuatan kasih Allah memang tidak dapat dihentikan oleh pembangkangan dosa manusia. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid, setelah mengucapkan salam kedamaian, Kristus hendak menegaskan bahwa Dia sudah menerima para muridnya, bahwa Dia sudah menerima orang-orang yang melukainya, bahwa Dia sudah mengampuni para murid yang meninggalkannya ketika Dia disalibkan. Saudara, terlihat di sini bahwa Kristus tidak datang dengan cemeti dan dendam. Dia menyapa para murid yang dikasihinya dalam kedamaian. Bahkan Dia memanggil nama para muridnya sebagai hubungan yang sangat personal dengan mereka. Dan setelah itu, Dia mengutus mereka untuk menjadi duta damainya. Saudara-saudaraku, kuasa Paskah memampukan kita berdamai dengan luka hidup kita. Karena kita telah dipulihkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan dengan pemulihan Kristus itulah kita diutus untuk datang kepada orang-orang yang sudah membuat luka di dalam hidup kita, untuk menghadirkan kedamaian bagi hidup mereka, sebab kita sudah memaafkan kesalahannya. Dengan begitu, kita bukan saja sekedar merayakan Paskah, tetapi juga hidup sebagai orang-orang yang mengalami kuasa Paskah. Kita pun adalah duta dari Kristus untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kehidupan, kabar Paskah kepada sesama kita. Berdamailah dengan luka hati dan bisa berdamai dengan orang lain. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh melihat dan mengimani bahwa Kristus telah berkorban untuk kami, untuk pendamaian dengan kami, sehingga kami pun diajak oleh Tuhan untuk berdamai dengan setiap luka yang kami alami. Dan Tuhan mengizinkan kami itu untuk berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan berdamai dengan orang-orang yang telah membuat kami terluka, supaya tercipta kedamaian di antara kami. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu dalam kepada kami. Dan biarlah kasih itu akan tetap menopang kehidupan kami selanjutnya. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyertai kita.